Saya Azizah Novia Amelia, biasa dipanggil Zizi, adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan Hubungan Internasional, dan sekarang sedang berada di semester 7. Ayo, rokok. Adanya ketimpangan teknologi, kalau misalnya kita menghubungkan terkait relasi hubungan antara negara ada negara bebas. Ketika dulu belajar sejarah, ada beberapa memori yang saya ingat bahwa Timor Leste melakukan gerakan separatisme dari Indonesia. Dan itu jadi satu memori yang masih melekat gitu. Bayangan saya waktu kecil ya, waktu belajar itu, memisahkan diri itu solidaritasnya kurang gitu. Padahal kan kita persatuan Indonesia gitu ya. Jadi di bayangan saya, oh sepertinya Timor Leste ini memang ya nggak solid aja gitu. Setelah masuk kuliah, sedikit mendengar bahwa ada beberapa teman yang bilang juga kalau sempat ada operasi militer kalau nggak salah dari TNI ke Timor Leste. Tapi kemudian itu jadi hal yang ya biasalah, militer kan memang tugasnya melakukan operasi seperti itu gitu. Dan it's just insignificant for me. Dan itu tidak, operasi militer itu tidak membangkitkan rasa untuk kemudian ingin tahu gitu, atau tidak membuat saya ingin melihat sudut pandang yang lain. Pertama kali aku tahu bahwa Indonesia pernah ngajak di Timor Leste, aku baca dari jurnal, dari artikel yang ditulis sama Fernandes gitu, which is bukan orang Indonesia. Ali sudah Ronald, ia cada cela, ia 30 atau 35 orang depan. Nama saya Livania Alves Korea, sekarang 24 tahun dan kuliah di Universidade Nacional Timor Leste, UNTL. Então, imagina, prisioneiros políticos na hela ihane, balu fulane, balu tinan ida, balu tinan rua, balu tinan tolu, hela ho sita sama sabi. Itu 30 atau 35 orang yang larang. Yeah, so on first time I work as a tour guide, for me it's like heavy thing to do. Because every day you do talk about torturing, sexual violence, and imagine yourself like being a political prisoners back then, like your body were burns using cigarettes and everything's like, for me it's like a heavy thing to do. Imagina se ela é 6 meses. Imagina se ela é 1 ano. Imagina se ela é 2 anos. Agora, prisão de nós apenas uma maneira de me petamos. Lá rumah irang peto sila de me menstruação, sila laris. Mes mara de fix. Sejak era Orde Baru, informasi yang beredar melalui buku sekolah maupun lewat media massa didominasi dari sumber pemerintah. Akibatnya, sebagian besar anak muda Indonesia, termasuk Azizah, tak pernah tahu bagaimana kelamnya sejarah hubungan Indonesia dan Timor Leste. Pada saat itu, ketika research menemukan jurnal, ada jurnal itu East Timor War, How It Ended gitu. Jadi ada war ya ternyata gitu. Pernah saya dengar ada civil war gitu. Oke, mungkin ini soal civil war-nya. Tapi ternyata ketika saya baca kalimat pertama itu, kalau nggak salah, Indonesia invaded East Timor for 24 years, dari 1975 sampai 1999. And then I was surprised. Oh, Indonesia. Oh, mungkin ini operasi militer itu nggak sih? Oh, tapi kok invasi ya gitu. Kok invasi di sini tulisannya gitu. Saya setelah membaca literatur itu, saya merasa bahwa
nobody ever told me as an Indonesian young people, sebagai generasi Indonesia, nggak ada loh yang ngasih tahu ini ke saya sebelumnya. Not even textbooks, history textbook, not even my teacher, not even anyone. Kalau misal saya nggak baca literatur ini, saya nggak akan tahu gitu. Dari situlah saya sadar bahwa, oh ya, satu cerita itu mereka punya dua sudut pandang yang berbeda gitu. Dan mungkin selama ini saya terlalu terpapar oleh sudut pandang Indonesia sebagai anak muda Indonesia. Hingga tahun 2000-an, kurikulum sekolah Indonesia mengajarkan bahwa Timor Timur berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adanya slogan NKRI harga mati membuat belajar sejarah dari sudut pandang berbeda makin sulit. Bahkan berisiko dicap anti-nasionalisme. Saya membaca lebih banyak versi yang bukan dari sudut pandang Indonesia. Kemudian saya merasa bahwa my country has done a very terrible and horrible thing to these Timorese people. And even saya pun juga marah gitu ketika saya membaca narasi dengan sudut pandang berbeda ini ya sebagai generasi muda. Kenapa? Why do you have to do all of that? Inilah ringkasan perjalanan sejarah bangsa Timor Leste yang tak pernah diajarkan sekolah-sekolah di Indonesia. Sejak tahun 1520, Portugal menjajah Timor Timur yang saat itu diberi nama Timor Portugis. Tahun 1800-an, Portugal kerap bentrok dengan Belanda. Konflik diselesaikan melalui Perjanjian Lisbon 20 April 1859. Terjadi pembagian kekuasaan. Pulau Timor bagian timur dikuasai Portugal, dan Timor Barat menjadi wilayah koloni Belanda. Perubahan datang dengan pecahnya revolusi bunga di Portugal 25 April 1974. Di Timor, perkumpulan politik mengambil peran. Ada Fretilin yang berideologi kiri dan pro kemerdekaan. UDT yang awalnya mendukung federasi dengan Portugal, kemudian mendukung kemerdekaan. Ada juga Apodeti yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. 11 Agustus 1975, UDT melancarkan kudeta bersenjata terhadap pemerintahan yang secara de facto didominasi oleh Fretilin. Manuver ini dilakukan karena kecurigaan adanya beberapa komandan polisi dan militer Portugis berhaluan komunis yang diduga akan mendukung Fretilin. Fretilin melakukan perlawanan. Perang sipil berlangsung 1 bulan, menewaskan hingga 3.000 jiwa. Untuk mendapatkan pengakuan internasional, Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975. 2 hari setelah proklamasi, 4 partai politik yaitu UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista di bawah tekanan tentara Indonesia mengeluarkan deklarasi tandingan bernama Deklarasi Balibo. Deklarasi Balibo menyatakan bahwa Timor Portugis akan diintegrasikan ke dalam Indonesia. Istilah yang dipakai adalah merdeka lewat integrasi ke dalam NKRI. Deklarasi ini kemudian menjadi legitimasi militer Indonesia untuk masuk ke Timor Timur. 7 Desember 1975, ABRI melakukan invasi ke Timor Timur melalui Operasi Seroja. Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan ABRI, melibatkan unsur Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tak kurang dari 10.000 pasukan ABRI menduduki Dili. 20.000 pasukan lainnya dikerahkan ke seluruh Timor Timur. Untuk menunjukkan bahwa integrasi bukanlah hasil operasi militer,
17 Desember 1975, pemerintah Indonesia mendukung pembentukan Pemerintah Sementara Timor Timur atau PSTT. Mei 1976, pertemuan PSTT mengeluarkan permohonan integrasi kepada Indonesia. Melalui TAP MPR nomor 6 tahun 1978, Indonesia mengukuhkan integrasi Timor Timur ke dalam NKRI dan dicatat sebagai provinsi ke-27. PBB tak pernah mengakui proses ini sebagai tindakan penentuan nasib sendiri. Desember 1975 dan April 1976, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi dan menyerukan penarikan militer Indonesia tanpa syarat. Tahun 1998, rezim Soeharto menghadapi tuntutan demokratisasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Puncaknya adalah 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur. Wakilnya B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto. Banyak kalangan meyakini bahwa reformasi politik di Indonesia akan berdampak terhadap nasib Timor Timur. 30 Agustus 1999, diadakan referendum untuk memutuskan apakah Timor Timur tetap jadi bagian dari Indonesia sebagai daerah otonomi khusus atau pisah dari Indonesia. Hasilnya, lebih dari 78% suara menolak opsi otonomi khusus. Artinya, rakyat Timor Timur memilih merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. 20 Mei 2002, PBB mengakui Republik Demokratik Timor Leste sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ini adalah Ponte B.J. Habibie, artinya Jembatan B.J. Habibie. Nama Presiden ketiga Indonesia dipakai sebagai tanda terima kasih rakyat Timor Leste atas perannya dalam proses referendum di tahun 1999. Jembatan Habibie ini diresmikan oleh Presiden Timor Leste, Ramos Horta, pada 29 Agustus 2019. Wilayah yang bakal tak datengin. Kamu bisa klik link di kanan atas. Sekarang yang sedang saya persiapkan skripsinya adalah terkait rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi menjadi hal yang menarik. Ya, it's my personal interest gitu, bagaimana dua kelompok yang bertikai mereka bisa membangun hubungan kembali. Tapi kemudian rekonsiliasi ini sangat G2G ya, government ke government gitu. Sedangkan personally I'm not into that kind of, saya tidak terlalu tertarik soal hubungan elit politik negara A dan negara B gitu misalnya. And I'm into, saya lebih suka people to people atau level komunitas. Apa aja yang udah kamu siapin sih sebelum berangkat? Pengetahuan dan terkait Timor Leste. Habis seleksi itu keterima, otomatis langsung research dong soal Timor Leste negaranya seperti apa gitu kan. Dan akhirnya baca-baca di konten YouTube, TikTok, Google itu Timor Leste belum jadi negara yang ideal gitu ya, dia masih struggling gitu sebagai negara baru. Dan ya terutama diskursus antara pemuda Timor Leste dan Indonesia gitu, banyak pemuda Indonesia bilang atau komen TikTok yang bilang nyesel ya Timor Leste keluar dari Indonesia gitu. Sekarang dia gimana negaranya, miskin kan gitu. Coba dulu nggak keluar dari Indonesia. Nah itu kemudian bikin saya, oh ini sesuatu yang menarik ya gitu. Jadi ini paspor pertamamu? Iya, saya waktu dapat ini gemeteran, nggak lebay ya, kayak wah ini paspor nih beneran nih gitu.
setelah lebih dari teman ya, sekarang dia sudah menjadi sahabat saya gitu. Padahal saya belum 1 bulan di sini. Dia orang yang sangat membantu dan mendukung saya di dalam nggak hanya proses saya mencari data untuk skripsi, tapi juga proses saya untuk memahami sejarah negaranya gitu. Tempat mereka bertemu ini adalah Antigo Comarca Balide atau bekas penjara Balide. Tempat ini kini dijadikan sebagai kantor dan museum yang dikelola oleh Centro Nacional Sega atau CNC. CNC adalah lembaga yang didirikan untuk melanjutkan tugas 2 komisi terdahulu, yaitu Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste, serta Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste Indonesia. Ini adalah tempat yang mungkin dari perspektif sejarah konflik di Timor Leste adalah tempat yang paling bersejarah. Jadi gedung ini namanya Antigo Comarca Balide atau bekas penjara di Balide. Gedung ini dibangun tahun 1959, kemudian mulai dipakai tahun 1964. Awalnya ini menjadi tempat penahanan dan penjara untuk para disertir dari koloni-koloni Portugis di Afrika maupun dari Portugal sendiri. Jadi mereka yang memberontak terhadap rezim, kemudian dibuang ke sini, ke Timor, kemudian dipenjara di sini. Mulai bulan Agustus tahun 75, ketika mulai terjadinya perang saudara. Sejak itu bisa dikatakan bahwa tempat ini menjadi penjara khusus untuk tahanan politik. Bulan Januari itu mulai tercatat, Januari 76 itu Tentara Nasional Indonesia ketika itu di Operasi Seroja mulai menahan para pemimpin Fretilin atau juga termasuk UDT yang belum mereka klarifikasi, ini kemudian ditahan di sini. Ini experiência horrível. Ini também sentença para yang nyalar aroma turun hal bau saya no cinema mana so saya paling yang ini nasa nih. Fokus kita selain melaksanakan mandat utama, yaitu bagaimana merawat ingatan masa lalu, sehingga salah satu implementasinya adalah kita kembangkan tempat ini juga menjadi museum. Sebagai museum, tempat ini banyak mendapat kunjungan. Seperti Gigi sudah tahu tentang sejarah Timor Leste, kalau invasi Indonesia ini itu pada tanggal 7 Desember 1975. Elifania atau yang biasa dipanggil Eli adalah salah satu yang bertugas mendampingi para pengunjung. But except this part, the dark cells here, the one that is still original one, that we can still see the graffitis and sometimes also we can still smell everything, and of course we can still see the blood and everything. So I think we need to came and see something here. If you came here, every day is a torturing day where your body were cuttings, your body were burning using cigarette, and then the detainees also took out your fingernails and toenails and everything. And then at the end of the day, they will force you to enter here. And imagine this is actually full of the sanitation water, where your bodies and everything, like the bacteria and everything. No hygiene. Nah, dan itu bisa apa? Infection. Kylie juga sangat welcome untuk ini begini, dan dia ketika menjelaskan korban-korban yang dulu di penjara misalnya, karena dia kan tour guide di Sega ya, dan juga misalnya historical site, yang pasti historical site itu akan berhubungan dengan penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, itu ya dia menceritakan itu dengan dengan ekspresi yang memang ingin memberi pengetahuan gitu, bukan dengan emosi atau mungkin rasa sakit yang diturunkan. Meskipun saya yakin ada trauma yang diturunkan itu gitu. Tapi ya memang seakan-akan Kylie ingin memberitahu saya pengetahuan. As if she is my teacher, she is my tutor gitu. Tidak ada emosi-emosi personal.
us and Jadi tahun 99 setelah pengumuman hasil jajak pendapat, sebagian tahanan kemudian dilepas saja, tapi kemudian penjara ini dibakar. Jadi dihancurkan, termasuk juga sebagian besar infrastruktur di kota Dili, dan termasuk penjara ini dibakar. Kemudian pada tahun 2001 ini gedung direhabilitasi. Nah, ketika merehabilitasi ini memang dari awal dipikirkan untuk tetap menjaga keaslian dari penjara ini, sehingga bisa kita lihat beberapa sel masih seperti kondisi semula. Kalau di sel-sel yang lain, kalau ada beberapa tulisan dari para tahanan politik yang di sini, itu tetap kita rawat. This is actually one of the dark cells that we can see the blood, the dry blood. So this is actually the doors during Portuguese time and until Indonesian invasion. So 35 people inside. There's a reason why it's called dark cells. Ada alasan kenapa dia dipanggil sel gelap, karena memang ketika itu ditutup sangat gelap sekali. Saya berdiri di situ untuk beberapa saat, takut, of course, saya merasa takut, tapi saya merasa saya harus merasakan pengalaman ini untuk kemudian untuk kemudian merasakan bagaimana mereka yang di situ. So the condition is like emptiness. Di mana kita hanya mendengar jeritan-jeritan, menangis, tangisan. Imagine you've been raped, and then you've been entered in the dark cells. Imagine your own daughters, the detainees used to torturing and everything. Imagine when the food is coming and no one see it. For me also, every day when you meet a new people, you also learn a new people. You also transfer the emotion and knowledge and everything. It's not like sharing the history itself. I found out that it's not only men that fight for independence, but also women and children. The way that they've been suffering, torturing, the way that they're starving, and most of them were born from sexual violence. It's really hurting when you share the history, especially to the youth. Mate bele mate, husik timur, maka haula husik. Like, I can suffering a lot, everything, but to left East Timor, I never left. Like, untuk merelakan Timor Leste, saya tidak akan. Tapi mati, saya boleh mati. Tapi untuk merelakan Timor Leste, saya tidak akan. This room is so full of spirits, independent spirits. Like, you just want to be free and merdeka. I don't know, on behalf of my country, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Untuk bisa menjadi sedekat ini antara saya dan Kelly, nggak bisa aja tiba-tiba saya ketemu orang. Kelly kan dulu stranger ya, saya juga stranger, ketemu orang terus kita cocok aja dan ya udah kita main. Tapi ada hal lain, yakni saya sebagai pemuda Indonesia yang dulunya negara saya melakukan kesalahan sebesar itu, ada kesadaran untuk kemudian belajar sejarah dari sudut pandang negara yang menjadi korban, dan ini sangat membantu gitu.
24 tahun menduduki Timor Timur, jejak keberadaan Indonesia berupa bangunan atau simbol-simbol sangat mudah dijumpai. Salah satu peninggalan besar Indonesia di Timor Leste adalah Cristo Rei atau patung Yesus Kristus. Diresmikan oleh Presiden Soeharto 15 Oktober 1996. Patung ini dibuat untuk menaklukkan hati rakyat Timor Timur, sekaligus sebagai hadiah 20 tahun integrasi. Tingginya 27 meter, merujuk pada Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Konon posisi patung ini dibuat menghadap ke Jakarta, sebagai simbol bahwa Timor Timur akan sejalan dengan pemerintah pusat. Terletak 122 km dari Dili, Baucau adalah kota terbesar kedua di Timor Leste. Seperti Dili, di Baucau juga mudah dijumpai jejak keberadaan Indonesia. Pousada de Baucau adalah bangunan yang dibangun tahun 50-an di era kolonial Portugal. So this place, as we see here, is the Pousada de Baucau. Di era pendudukan Indonesia, tempat ini dikenal dengan nama Hotel Flamboyan, merujuk pada kerja intelijen bernama Operasi Flamboyan. Oleh militer Indonesia, tempat ini dipakai sebagai pusat komando dan rumah tahanan. Tempat ini menjadi saksi bisu bagaimana warga Timor Timur, terutama para perempuan, mengalami penyiksaan hingga perkosaan. Itu banyak anak-anak muda Indonesia yang berkunjung ke Timor Leste dan ingin mengetahui sejarah hubungan Indonesia Timor Leste. Yang dari my own experience that I have been working as a tour guide in Centro Nasional Sega, we don't have a lot visitors from Indonesian. We do, especially the youth. We do have some, but only few of them. Like sometimes only one person came, 2 person. Termasuk yang seperti Azizah ini, Yeah. apakah ada banyak mahasiswa atau pelajar Indonesia yang datang ke Timor Leste untuk melakukan studi atau riset? Yang sampai sekarang ini, yang saya temani ini Azizah. Azizah yang bisa dibilang mahasiswa pertama yang datang. Tapi mungkin ada yang lain yang bukan bersama saya atau bersama Sega. Tapi yang saya bertemu itu Azizah. Tapi ekspresinya, apa yang melalui Azizah, ekspresi dia saya bisa mengetahui bahwa teman-teman yang lain juga di Indo pasti juga belum banyak yang tahu tentang apa yang terjadi di Timor Leste. This is the feeling of my emotions visiting this might not be included in my thesis. Mungkin perasaan saya, personal emosi, menangis dan lain itu tidak bisa ditulis di dalam skripsi karena ya
But even though it's not included in my thesis, it heavily influenced me as a person. Itu sangat banyak membuat saya belajar dan mempengaruhi. I mean, her presence, bagaimana Kak Eli cerita itu sangat influencing me to as a youth supaya tidak mengulang konflik-konflik seperti itu, dan juga memberitahu, mengedukasi teman-teman di sekitar saya untuk ini loh yang terjadi. This is actually what happened on the other path, on the other perspective. Kita nggak TNI atau kita nggak selamanya hero, but we are also an oppressor, colonizer, perpetrator, pelaku, penjajah. So I think it's really important for me, especially as a young people, to understand the victims' perspectives. Jejak integrasi Timor Timur juga dapat ditemui di Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah berisi anjungan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Anjungan Timor Timur yang pernah tercatat sebagai provinsi ke-27. Setelah Timor Timur merdeka dan lepas dari Indonesia, Anjungan Timor Timur ini diabaikan dan tak pernah bisa lagi dimasuki oleh pengunjung. Cesario Cesar semasa kecil sempat merasakan langsung dampak pendudukan Indonesia di Timor Timur. Tapi saat itu ia tak paham betul apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi gini, kita lari kan dari rumah kita ke gunung itu jauh. Karena setelah dengar, saya kurang tahu itu, setelah hasil atau dengar hasil atau tapi di 99 itu di Los Palos, di Luro, di dekat di atas gunung namanya Gunung Boa Nomar. Itu salah satu gunung tertinggi juga di Los Palos, yang dekat dengan Gunung Legomau. Gunung Legomau itu adalah gunung yang dimana Sanana dan anak buahnya dulu tinggal di sana juga lama. Tapi itu dekat dengan itu. Dan kita sembunyi di sana sama orang tua, sama banyak sekali orang yang kita di sana, lari ke sana, terus kita melihat melihat langsung apa yang terjadi di mana. Tapi kita tidak tahu karena kecil-kecil kan, kita senang aja. Oh, ada yang bakar rumah, jadi kita senang, bakar rumah. Ini manifesto politik para pemuda yang dulu 2023 kita adain salah satu event besar bersama dengan saat melarikan diri ke gunung, ada satu lagu yang sering dinyanyikannya bersama kawan-kawannya. Jadi dulu kita masih kecil pun kita bernyanyi dengan dulu itu kita masih kecil, kita nyanyi dengan nama Wiranto. Wiranto litiwa tu kalereti morhai haukuta. So Wiranto liti itu ada salah satu that's a small animal that can attack Wiranto to kill Wiranto, because Wiranto kill all the people in Timor-Leste. So when I was a kid, we sing this song. We hate Wiranto so much. So we hate Wiranto. We hate Wiranto. We hate Prabowo. We don't like Prabowo. We don't like Wiranto. Wiranto terlibat langsung di lapangan dalam operasi Seroja saat ia berpangkat Letnan Kolonel. Tahun 98, Presiden Soeharto mengangkat Wiranto menjadi Panglima ABRI. Sedangkan Prabowo Subianto pertama kali terlibat dalam operasi Seroja sebagai Komandan Peleton para Komando Grup 1, Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Kopasanda adalah pasukan elit cikal bakal Kopassus.
Bayangan tentang dendam rakyat Timor Leste terhadap orang Indonesia sempat membuat Azizah cemas. I'm Javanese sih, saya Jawa. Dan ya saya rasa mereka akan lebih mudah merecognize atau notice bahwa saya bukan orang sini, apalagi saya berhijab dan lain-lain. Dan saya takut kalau misal nanti mereka masih menyimpan sakit hati, which is normal, very normal, sangat normal gitu ketika masih ada rasa dendam. Jadi udah nyiapin nih di kepala kalau misal in case ada skenario di mana saya kemudian tiba-tiba di-confront gitu atau dilabrak lah istilahnya dalam bahasa Indonesia. Dilabrak, kamu negara kamu tuh gini-gini, kamu tahu nggak mungkin ada keluarga aku yang meninggal, diculik, diperkosa, punya anak dari TNI gitu. Saya harus gimana ya gitu. Jadi sudah menyiapkan respon gitu ya, menyiapkan reaksi bagaimana nanti kalau misal ada yang seperti itu di kepala secara mentally gitu. Itu sih, tapi ya ternyata ketika saya di sini it's totally different. Sangat berbeda dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Ini yang dari Timur Leste, ini dari Timur Barat. Dia di camp di Maiponas Kupang. Dia bilang 24 tahun hidup di negara yang terpisah. Pada tahun 99 masih anak, tidak tahu apa-apa tentang konflik kekerasan yang terjadi. Kami punya hak untuk hidup damai, bebas. Lagu kebencian tak lagi dinyanyikan. Asia Justice and Right atau AJAR turut membangun rekonsiliasi antar pemuda Timor Leste dan Indonesia. AJAR adalah organisasi non-pemerintah yang menjalankan program pendidikan HAM serta mendorong rekonsiliasi dan keadilan transisional. Selain itu, AJAR juga bekerja melakukan pemulihan dan pendampingan korban pelanggaran HAM masa lalu. Berikut ini adalah sebagian data korban pelanggaran HAM selama pendudukan Indonesia di Timor Timur. Sekitar 4.000 anak Timor Timur dipindahkan secara paksa ke Indonesia. Praktik ini banyak difasilitasi oleh militer bertujuan untuk memutus generasi perlawanan. Lebih dari 102.000 kematian terjadi akibat konflik. Dari jumlah ini, 84.000 lebih adalah kematian akibat kelaparan dan penyakit yang melebihi tingkat kematian pada masa damai. 18.000 lebih adalah kasus pembunuhan atau penghilangan paksa. Data ini adalah perkiraan minimum yang dicatat oleh CAVR atau Komisi Pengakuan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste. Korban sebenarnya kemungkinan lebih banyak lagi jumlahnya. Publik Indonesia tak asing dengan kasus penghilangan paksa 13 aktivis tahun 98. Hingga hari ini, kasusnya tak pernah dituntaskan. Kasus penghilangan paksa juga banyak terjadi saat pendudukan Indonesia di Timor Leste. Salah satunya adalah kasus Nicolau Lobato, Perdana Menteri pertama Timor Leste. Media di Indonesia banyak menuliskan kisah heroik pasukan Prabowo yang berhasil menewaskan Lobato. Lobato dikabarkan tewas pada akhir Desember 1978 dalam pertempuran di dekat Maubisse, 70 km selatan Dili. Sebagai simbol keberhasilan operasi militer Indonesia, jenazah Lobato dibawa ke Jakarta. Versi lain mengatakan kepala Lobato dipenggal, lalu dibawa ke Jakarta. Yang pasti hingga hari ini jasad Lobato tak pernah ditemukan. Jika benar Lobato tewas oleh pasukan Prabowo, maka kemungkinan Prabowo tahu di mana keberadaan jenazah Lobato.
terserah kita mau lihat dari perspektif mana. Kalau misalnya dari perspektif hukum hak asasi manusia, ini kalau misalnya orangnya sebenarnya menurut informasi resmi dia meninggal. Kalau meninggal, seharusnya itu jasadnya itu harus diserahkan kepada keluarga. Kalau jasadnya juga dihilangkan, itu artinya pelanggaran HAM itu masih terjadi. Saya bingung, apakah Indonesia mau supaya tetap itu dituduh bahwa Indonesia tetap melakukan pelanggaran HAM terhadap Timor Leste dengan menghilangkan jasad orang-orang yang sudah meninggal. Ini ungkapan dari anak yang lahir tahun 99, dia di Timor Leste. Ibunya dari Balibo, dia baru menemukan kakek dia dari pihak ibunya yang sekarang tinggal di Timur Barat. Dia senang sekali, tapi juga sedih. Bagi dia, batas itu hanya memisahkan dua negara, tetapi tidak memisahkan hubungan keluarga antara orang. Karena keluarga yang di sini ada juga yang hidup di sana. Sejak tahun 2017 kita punya program, diajar kita selain fokus ke korban masa lalu, tapi juga kita punya program yang cukup besar juga dengan anak-anak muda. Karena ini kita kerja untuk transitional justice, tidak saja masa lalu, tapi juga masa depan. Masa depan harus dipersiapkan. Makanya kita punya program anak-anak muda di sini. Ada sekolah HAM di sini. Dan salah satu kelanjutan dari program sekolah HAM adalah melakukan kunjungan silang antara anak-anak muda Timor Leste dengan Timor Barat. Solidaritas pemuda Indonesia dan Timor Leste sebenarnya bukanlah barang baru. Sejak masa pendudukan Indonesia, pemuda Indonesia telah menunjukkan dukungan bagi kemerdekaan Timor Timur. Tahun 90-an, strategi perjuangan pembebasan Timor Leste memasukkan perjuangan strategis dalam gerakan demokrasi Indonesia sebagai cara untuk mempercepat kemerdekaan Timor Leste. Kebetulan tahun 90-an di Indonesia juga muncul elemen gerakan mahasiswa atau pemuda yang menganggap bahwa penyelesaian kasus Timor Leste hanya bisa dilakukan kalau ada demokrasi di Indonesia. Ya, karena dengan demokrasi pendekatan militerisme akan dihilangkan, ya, dialog-dialog dan komunikasi internasional akan lebih dimungkinkan untuk perjuangan Timor Leste. Dan itu yang titik temu itu yang membuat tuntutan demokrasi di Indonesia dan reform Timor Leste menjadi strategis karena dua perjuangan bertemu di tuntutan tersebut. Mencapai kemerdekaan bukan hanya urusan perjuangan bersenjata. Diperlukan juga membangun kerja bersama pemuda Indonesia pro-demokrasi. Tegaknya demokrasi di Indonesia diyakini akan membuka gerbang kemerdekaan bagi Timor Timur. Salah satu yang memilih jalan ini adalah Renetil, Organisasi Perlawanan Nasional Mahasiswa Timor Leste. Sejak awal, sejak dini sekali kita sudah tahu bahwa untuk membandingkan Timor Leste dengan Indonesia dalam hal kekuatan militer itu tidak perlu penjelasan, ya. Orang sudah just look at the size, no? Apalagi pada waktu itu. Jadi tidak mungkin perjuangan kemerdekaan itu dimenangkan dengan cara militer. Harus lewat cara lain. Itu satu hal yang kita sadari. Hal berikutnya yang kemudian kita lihat penting adalah kalau tidak ada perubahan di Indonesia, sulit sekali akan ada ruang politik untuk penentuan nasib sendiri di Timor Leste. Oktober 1991, Sebastião Gomes, seorang aktivis pro kemerdekaan Timor Leste, ditemukan tewas di depan gereja Motael, Dili.
2 minggu kemudian, 12 November 1991, diadakan misa arwah di Gereja Motael. Ribuan umat Katolik, terutama kaum muda, hadir. Saat misa usai, mereka turun ke jalan bergerak menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Sebastião Gomes dikuburkan. Gregorio salah seorang yang berperan dalam aksi 12 November. Ia adalah koordinator aksi yang berkomunikasi langsung dengan Xanana Gusmão. Tapi Pak Xanana pagi-pagi sudah mengirim pesan ke tim saya untuk menghentikan karena ada rencana penembakan. Tapi pesannya itu orangnya itu tidak sampai ke kita di gereja. Kita kan berstar di gereja. Orang yang membawa pesan itu datang langsung ke kuburan. Nah, sini kita ketemu. Tapi saya bilang sama Pak Xanana waktu saya ketemu setelah pulang itu, Pak, ini kalau terjadi pembatalan itu, ini kita sendiri yang akan saling berhadapan. Tapi untung tidak terjadi. Jadi kita berangkat dan kita hanya menghadapi satu arah saja. Jadi musuh kita itu satu, Indonesia. Waktu itu ya, sekarang tidak lagi bermusuhan ya, waktu itu. Jadi tentara Indonesia waktu itu dan kepolisian. Aksi damai seketika berubah menjadi tragedi ketika pasukan ABRI melepaskan tembakan ke arah massa. Media internasional menyebut peristiwa ini sebagai pembantaian Dili atau pembantaian Santa Cruz. Pasca pembantaian Santa Cruz, 6 orang aktivis pro kemerdekaan disidang. 5 orang divonis 9 hingga 15 tahun penjara. Sementara Gregorio divonis penjara seumur hidup. Saya dituduh seumur hidup karena gara-gara bilang saya perintahkan para demonstran bawa senjata, tapi tidak ada satupun. Saya seorang aktivis yang anti integrasi, bukan anti Indonesia, anti integrasi, yang anti violence. Saya mahir orang saja tidak.
tempelin orang apalagi nih. Nah, apalagi saya perintahkan orang bawa senjata. Saya jawab di pengadilan, kalau kita tembak bawa senjata pasti ada korbannya kan. Siapa yang jadi korban dari pihak kita? Tidak mungkin kita bawa senjata ketawa-ketawa begini kan. Karena kemerdekaan sesudah 25 tahun ini, kemerdekaan yang dalam arti bendera dinaikkan, kita punya presiden sendiri, wilayah ada batasnya yang jelas dan seterusnya, itu baru setengahnya saja. Nah, kemerdekaan yang penuh adalah ketika rakyat bisa terbebas dari belenggu, dari ketergantungan ekonomi, ketergantungan politik, dari peminggiran sosial ekonomi. Jadi kalau teman-teman yang meninggal di Santa Cruz itu, kalau kita ibaratkan mereka masih bisa berpesan kepada kita, mereka bilang, "A luta continua, teruskan perjuangan." Hingga kini peristiwa pembantaian Santa Cruz setiap tahunnya diperingati oleh rakyat Timor Leste. Peringatan diadakan mulai 11 November malam. Sejak tahun 2005, pemerintah Timor Leste menetapkan 12 November sebagai Hari Pemuda Nasional. Hanoi que falem o todo que acontece e Santa Cruz. Hanoi que falem agradece pela Roma membuat tidak terlalu dengan Roma kalau diusik evento ini. Lalu lainnya dalam dari diri, lain dan beremak yang lain. Mereka harus dengan orang di Hanoi dari dari Mamutu atau dari Roma buat betul dari kehidupan diusi evento histórico dan lebih selebrado. Di hari itu, setelah misa di gereja Motael, massa melakukan long march menuju pemakaman Santa Cruz.
oh ini para vale. ¡Viva Juventud Timor-Leste! ¡Viva! ¡Viva los ricos soy! ¡Viva Timor-Leste! ¡A luta! ¡A luta! ¡A luta! Mehi Xavier Amaral, Nicolau Lobato, Comitê Central Tomac, fundador da SDT, Fretilin e Mehi. E Beuluk, amigo todo jovem, 24, 25, 26 anos de idade. Depois de a geração continuadora, essa balão Yané. E a Berra Liburan e a Renetil, e Basira todo, a Kurukan Basira. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kalau yang tidak selamat itu karena mereka di depan jalan umum dekat kuburan Santa Cruz. Tembakan itu bukan 1 kali 2 kali, tidak. Itu tembakan itu serentak. Serentak habis itu ada yang tidur kena peluru. Habis kami yang di pagar itu kami buang spanduk, habis itu kami lari masuk ke dalam kuburan Santa Cruz. Pertama kali ikut mendengarkan mereka menyanyi, I didn't know the language, saya tidak tahu bahasanya, tapi saya merasakan emosinya. Kemudian tadi sempat pegang juga banner, saya tanya ke Kak Eli, boleh Kak saya pegang? Oh boleh gitu, terus pegang bersama-sama dengan 2 bapak yang mereka ada yang bawa bunga dan juga bawa banner itu, and then I feel like I stand with these people, I stand with these victims gitu, bahwa mereka deserve untuk menerima every single justice that they deserve. Dan kemudian ada juga tadi ibu-ibu datang, kuat ya, kuat ibu, harus kuat. And then she said, terima kasih. And then I was like, what do you thank me for? This is what we should do as a young people, terutama sebagai generasi muda Indonesia yang dulu melakukan kejahatan sebegitu banyaknya ke sini, ke Timor Leste. Ya harusnya pengalaman saya sebagai pemuda Indonesia di sini dan ikut komemorasi itu adalah hal yang wajar. And then they said thank you, and then I was like, what for? This is what I should do. This is our duty. Mate nura, mate mea, tinang datang, ami filamai. Ia fati beo isina tamba, ia rai marang nebe orang fakarba. Selain acara skala nasional yang dipusatkan di pemakaman Santa Cruz, ada juga peringatan di tingkat kampung. Warga juga ikut menyalakan lilin di depan rumah mereka. Ini dilakukan sebagai penghormatan bagi para korban tragedi Santa Cruz. Dengan memperingati kejadian itu, kadang-kadang kita bilang ini membuka luka. Tidak. Ya kalaupun membuka luka itu kita harus merefleksikan. Sehingga ketika kita berbicara soal normalisasi hubungan, itu kita berbicara bukan omong kosong. Dengan kepedihan-kepedihan masa lalu itu kita siap untuk menjalin hubungan baik. Ini bukan relationship of convenience. Kita membangun hubungan bukan karena gampang, bukan karena enak, tapi karena kita perlu. Karena kita bertekad sebagai bangsa merdeka, bangsa yang berdaulat, membangun hubungan secara civilized dengan bangsa-bangsa lain. Usai sudah masa penuh darah dan kematian, Timor Leste kini terus berjalan sambil terus mencatat sejarah yang tak boleh dilupakan. Bukan demi dendam, tapi agar kemanusiaan terus ditinggikan.
Jadi kemerdekaan sudah dapat, sudah. Yang kita cari itu kemerdekaan, kebebasan. Hidup seperti orang Indonesia. Bukan orangnya yang kita cari sasaran. Ini harus kita bedakan. Jadi kita sudah selesai masalah permusuhan karena kita sudah merdeka. Masalah lalu ya itu sudah terjadi. Atau? Yang penting itu kita berkawan, bersahabat supaya menjaga tidak terjadi lagi di depan. Itu sangat penting. Apapun yang mereka berdua lakukan, entah bersalaman, entah berangkulan, masing-masing itu tetap melekat pada diri masing-masing itu kedua predikat ini. Satu sebagai Presiden Republik Indonesia, yang satu adalah Perdana Menteri Timor Leste. Artinya apa? Mereka berdua bersumpah untuk menjunjung tinggi kepentingan masing-masing rakyatnya, masing-masing negaranya. Pak Prabowo tidak akan melakukan sesuatu hanya demi Timor Leste. Demikian pun Pak Sanana. Entah gesture, entah tindakan lain, semua akan dilakukan dengan harapan timbal balik. Nah, itu. Jadi mungkin jawabannya agak abstrak, tapi orang Indonesia kan pintar reading between the lines ya. Saya tidak terlalu banyak berharap terhadap para pemimpin. Dari dulu kami sudah tidak dari awal proses rekonsiliasi kami sudah punya beda pandangan, beda kepentingan. Jadi saya tidak terlalu banyak berharap dengan para pemimpin kami. Ini adalah sebuah perjuangan yang harus terus berlanjut. Kita harus mengkonsolidasi kedaulatan rakyat ini. Kami juga di konstitusi kami juga secara jelas mengatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Ini yang harus diberdayakan supaya negara itu bisa berjalan dengan mandat dari rakyat. Saya kira anak muda Indonesia itu juga mewarisi sebuah utang sejarah. Dan para pemuda di Indonesia punya tanggung jawab untuk mengetahui, untuk tahu apa yang terjadi di Timor Leste selama 24 tahun. Timor Leste sekarang menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat, sama dengan Indonesia, tapi merawat ingatan bersama masa lalu ini menjadi sangat penting untuk kita bisa memahami sejarah bersama ini. Jadi sejarah jangan hanya dilihat sebagai ada pihak yang menang dan kalah, tetapi sejarah harus memberi kepada kita pelajaran untuk bagaimana bisa hidup bersama dengan damai. Setelah Timor Leste merdeka, saya pikir rekonsiliasi di luar government atau di luar kerangka politik juga bisa terjadi. Misalnya rekonsiliasi di bidang pendidikan, ya, dengan berlanjutnya kawan-kawan Timor Leste, anak-anak muda Timor Leste bersekolah di Indonesia, itu kan satu aspek rekonsiliasi, mengambil tempat lembaga pendidikan. Dan saya pikir dengan cara itulah mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Timor Leste saling berinteraksi dan mengenal bangsanya masing-masing secara lebih baik. Dan itu terjadi baik sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Seperti yang dikatakan juga oleh Gigi, dia bilang saya baca sejarahnya di buku, di artikel dan semuanya, tapi nggak ada semua hal yang kita bisa dapat di sejarah itu. Emosinya kita tidak dapat di sana, feelingnya kita tidak dapat di sana. Kadang kita harus ke sini melihat tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat seperti Sega, ke Dark Cell dan imagine yourself being there. Itu baru kita merasakan kesakitan, being torturing, being a slave,
Itu kita merasakan di saat kita kesini, datang langsung dan melihat. So, ya bisa belajar dari literatur, dan itu which is good ya, karena sudah ada kesadaran untuk membaca sudut pandang lain gitu. Tapi kalau kamu bisa, kamu mampu untuk kesini, come here, experience yourself, look with your own eyes, feel with your own heart, rasakan dengan hatimu sendiri, lihat dengan kedua mata kepalamu sendiri bahwa negara ini di Timor Leste sangat kental dengan sejarahnya. Semua orang, I think everyone knows about the history, especially orang-orang yang mengalami konflik ya.